Halo teman-teman. Halo. Jadi di sini ada aku Nabila Fazil Zakia dengan NIM F1C024115 Dan aku Diayu Puspita Ningrum dengan NIM F1C024113. Jadi di sini kita akan membahas film Exhuma sebagai tugas review filmologi kita. Betul. Hey. Nah, film Exhuma ini film yang dirilis pada tahun 2024 dan disutradari oleh sutradara Jang Jae-hyun. Film ini tuh memiliki sinopsis, jadi tuh ada dua dukun muda gitu. Yang pertama namanya ada Hwarim, yang kedua ada Bogil. Jadi awalnya mereka itu dipanggil ke Los Angeles oleh sebuah keluarga untuk menangani masalah bayi mereka. Dan ternyata setelah ditelusuri ini tuh berkaitan erat secara spiritual gitu sama leluhur mereka yang ada di Korea Selatan. Akhirnya mereka balik ke Korea Selatan dan meminta bantuan oleh seorang biksu dan juga seorang menggali makam untuk bekerja sama untuk memindahkan makamnya. Nah, terus ternyata di makam itu tuh nggak ada cuma satu makam, makamnya tuh ada dua, yaitu punya leluhur mereka dan salah satunya tuh punya jenderal Jepang pada zaman dahulu. Nah, terus itu deh karena makamnya nggak sengaja diusik gitu ya, jadi gitu deh. Jadi arahnya apa ya, ketika mereka makamnya petinya dipindahkan keduanya, jadi mungkin mereka merasa kayak kok aku dibawa pergi sih, jadinya mereka keluar rohnya, dan kayak mereka itu jadinya kayak ngusik orang-orang yang ada di sekitarnya dan orang-orang yang ngebawa peti mereka pergi kayak gitu. Oke, mungkin kita akan bahas dari aspek lain, yaitu yang pertama dari aspek kreatif. Betul. Jadi kalau menurut kami ini sangat amat kreatif ya, karena tuh mereka itu berhasil menggabungkan kultur Korea yang mistis gitu dengan modern secara modern gitu. Jadi tuh bisa diterima banyak halayak gitu loh, bukan cuma orang Korea tapi inter juga banyak yang suka, karena yaitu walaupun bahas tentang kebudayaan tapi tuh tetap modern gitu. Jadi nggak yang konservatif gitu ya, jadi ya memang dia disisipkan aspek-aspek yang ada di dunia modern. Selanjutnya kita akan bahas ke sisi teknologi. Dari sisi teknologi sendiri tuh kalau menurut aku ya kalau ini tuh menarik sih, karena tuh banyak videonya tuh kayak di-tag di lokasi secara langsung gitu loh, dan sutradaranya juga minim pakai CGI ya, jadi tuh kesan horornya tuh kayak lebih berasa gitu, kayak wah asli nih, kayak mencekam banget. Betul. Jadi alami gitu ya kan. Apa mungkin jumpscare-nya dan lain sebagainya karena jarang pakai CGI. Betul. Oke, lanjut ke aspek bisnisnya. Kalau dari aspek bisnis sendiri tuh film ini tuh terjual laku keras di Korea dalam 2 minggu tuh, kayak langsung jadi film yang hit banget gitu. Dan ternyata nggak cuma di Korea, sampai ke inter juga, termasuk Indonesia tuh kayak meledak di mana-mana. Kalau kalian ingat tuh dulu di TikTok tuh sampai banyak yang bikin teori tentang ini pasak besi Korea, karena ya saking gitu. Jadi dari segi bisnis tuh sangat amat menguntungkan. Kita mungkin mulai bahas ke isi filmnya ya. Mungkin yang pertama itu ada dari alur, dimana alur film ini itu alurnya maju ya, linear, namun ada di dalam beberapa adegannya, dalam beberapa scene-nya itu nampakin flashback-nya, flashback masa lalu dari yang pertama dari roh leluhurnya itu, dan yang kedua dari hantu Jepangnya itu, dimana kenapa mereka dikubur di situ, dan mungkin lebih ke kehidupan mereka tapi nggak secara detail gitu, jadi cuma sepotong-potong aja gitu. Terus film ini juga menggunakan sudut pandang third person limited, tapi nggak secara keseluruhan gitu. Jadi di beberapa bagian itu ada mengambil sudut pandang dari Hwarim, dan juga ada sudut pandang dari Kim Sang-dok ini. Terus motifnya ya, jadi motif utama dalam film ini itu mungkin seperti judulnya dalam bahasa Korea ya, Pamyo, itu yang artinya pembongkaran kuburan, dimana menceritakan tentang pembedahan kuburan misterius dengan imbalan yang gede. Prosesnya ini, penggalian kuburnya itu nggak yang secara mulus gitu, tapi nanti ada dari aspek-aspek spiritualnya, dari gimana rohnya itu nanti merasa
terganggu dan merasa kayak kenapa sih dia dipindahkan gitu. Lalu juga ada unity dan disunity-nya. Untuk unity dari film ini tuh seperti kayak mungkin settingnya, dialognya, dan musik suara itu benar-benar mendukung banget buat membangun suasana atau feel-nya dalam film ini gitu. Gimana ketegangannya, gimana kita benar-benar jadi keikut serta dalam filmnya, dan kita jadi merasa bahwa kita juga ikut merasakan ketegangan, terus juga ikut merasa kayak cemas gitu. Maka dari itu unitnya itu benar-benar kayak satuan dari alur, tema, terus mungkin propertinya itu benar-benar menyatu banget, bikin kita jadi merasa ini film tuh bagus banget lah. Tapi ada beberapa disunitinya atau ketidakseimbangannya itu kayak contohnya ada pada ritme narasi yang naik turun contohnya. Terus juga ada beberapa scene yang benar-benar kayak cuma memperlihatkan makam, terus ya nggak ada dialog, nggak ada suara apapun, jadi cuma hening doang gitu. Jadi kita ngerasa kayak apa nih gitu, kenapa nih kok cuma diem aja gitu. Terus juga ada beberapa scene dari pemeran Ko Young Gun. Nah dia itu mungkin di beberapa scene itu dia kayak ngeluh gitu loh, ngeluh tentang mungkin kayaknya kita nggak harus kayak gini deh gitu. Nah itu tuh kayak ngeluhnya dia ini tuh kadang bikin kayak suasana tegangnya itu pecah gitu. Jadi kayak rada komedi dikit, terus rada kayak bikin suasananya ya memang jadi nggak tegang lagi gitu. Menurut kita itu satu hal yang bikin nggak seimbang atau nggak nyatu. Dari miss and scene-nya juga, jadi mungkin ada pada lokasinya, setting lokasinya ya itu benar-benar di tempat yang real, dimana itu benar-benar nggak CGI, dan jadi tempatnya memang benar-benar ada di Korea gitu. Terus juga ada pada kostum-kostum tradisionalnya yang benar-benar dipakai ketika ada ritual. Betul. Ada scene ritualnya gitu sih benar-benar. Jadi kita tahu nih, oh berarti di sana ritualnya itu kayak gini ya di Korea. Terus ada mungkin properti kayak dupa, terus jimat, juga ada pakai ayam juga ya aku liatnya gitu. Budaya Korea gimana gitu. Terus pencahayaannya juga, lightingnya itu dari awal sampai akhir memang benar-benar redup. Sinematografinya itu pakai kamera low angle, jadi dari bawah, terus juga long take dan juga close up, dan bikin aku kayak jump scare sih, lumayan jump scare, cuman nggak yang jump scare banget, nggak yang secara tiba-tiba gitu, cuman memang karena mungkin detail dari make upnya dan sebagainya yang bikin tokohnya itu serem, kayak mungkin tentara Jepangnya jenderal Jepangnya ketika di close up itu benar-benar karena make upnya itu benar-benar hebat banget sih menurut aku. Itu make up artisnya ya make up ya itu jadi bikin serem banget. Terus juga gimana ketika pemeran Park Ji Young itu didatengin sama roh leluhurnya itu, dia itu benar-benar banjir keringet banget, dan itu ketika di close up itu benar-benar kelihatan kayak memang dia cemas banget sampai basah sebadan-badan gitu. Dari sisi sinematografi inilah bikin kita juga ikut merasakan ketegangan dan kayak seperti dibawa ke dalam filmnya. Terus juga ada teknik editingnya, gimana sama seperti sinematografinya, gimana editingnya itu juga bisa membawa kita ke dalam filmnya itu, merasakan ketegangan, terus suasana mencekamnya gitu juga. Ritme editingnya itu dibuat lambat ya, dan juga pada bagian awal itu memberi ruang pada kita untuk memahami gimana suasana ritualnya dan ketegangan batin daripada para tokoh suara itu. Menurut aku mendukung banget sih, kayak ada mungkin suara langkah kaki, terus apalagi suara jeritan ular jadi-jadian itu nggak sih? Itu bener-bener kayak ular, terus kepalanya tuh kepala cewek yang hantu cewek gitu, jadi dan ada rambutnya gitu, jadi betul. Jadi kayak sebenarnya lucu sih, tapi serem juga ketika dia dibunuh langsung dia jerit yang emang suara juga berperan penting gimana untuk membangun suasananya gitu. Apalagi ketika adegan-adegan yang kayak mereka lagi ngelawan hantunya itu benar-benar suaranya itu bikin kita kayak ikut deg-degan gitu. Jadi overall dari kita film ini tuh 10/10. Cuma disclaimer aja nih, kalau yang nggak suka gore gitu ya, yang darah-darah,
jangan nonton deh. Percaya kalian pasti bakal mual habis nonton. Yap. Karena emang apa ya, bener-bener bukan sedetail, seterang-terangan itu gimana mereka menampilkan darahnya kayak darah asli gitu, apalagi yang Iya. keluar dari mulut yang banyak banget. Iya, Itu itu kalian realistis banget sih guys, kata aku. Jangan nonton kalau nggak suka gore. Oke, mungkin sekian aja dari kita. Terima kasih sudah banyak menonton. Bapak Faikar dan teman-teman. Ya, Kasih ayah Pak. kasih Amaka. Bye, terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.